Sobat Vibrasi Semesta, dalam dunia spiritual dan ilmu energi, segala sesuatu adalah vibrasi. Pikiran, perasaan, bahkan tubuh fisik kita, semuanya memancarkan frekuensi tertentu. Ketakutan, yang selama ini kita anggap sebagai musuh, sebenarnya bukan sesuatu yang harus dilawan atau disembunyikan. Ia adalah guru yang menyamar. Ia hadir untuk memperlihatkan sesuatu yang belum kita sadari tentang diri kita sendiri. Ketakutan memiliki energi yang sangat padat. Ketika kita merasakannya, frekuensi kita menurun. Kita merasa sempit, terhimpit, tidak bebas. Tapi menariknya, ketakutan juga bisa menjadi jalan pembuka ke kesadaran yang lebih tinggi, asal kita berani menghadapinya, mengenalnya, dan menyadari bahwa seringkali ketakutan itu bukan nyata. Ia hanya hantu yang diciptakan oleh pikiran, oleh trauma masa lalu, oleh luka yang belum sembuh, atau bahkan oleh warisan energi dari leluhur. Dalam tulisan ini, kita akan menyelami 6 hantu utama yang bersembunyi di balik ketakutan kita. 6 bentuk energi rendah yang seringkali menghambat pertumbuhan kita sebagai jiwa yang berevolusi. Kita akan membahasnya bukan dari sudut pandang psikologi klinis atau agama dogmatis, tetapi dari sudut pandang vibrasi, frekuensi energi, dan spiritualitas sadar. Pertama, hantu penolakan. Takut tidak diterima. Penolakan adalah salah satu rasa sakit terdalam dalam jiwa manusia. Dalam bentuk energi, penolakan adalah luka vibrasi yang muncul ketika frekuensi cinta pada diri sendiri rusak atau tidak stabil. Ketika kita takut ditolak, sebenarnya kita sedang mencerminkan penolakan terhadap diri kita sendiri. Ketika kita takut tidak diterima, kita menurunkan vibrasi kita demi cocok dengan orang lain. Kita mengorbankan keaslian demi validasi. Padahal, secara spiritual, keaslian adalah salah satu bentuk tertinggi dari ekspresi jiwa. Energi penolakan biasanya berasal dari luka masa kecil. Saat kita merasa tidak cukup baik di mata orang tua, guru, atau lingkungan. Jiwa kita menangkap itu sebagai sinyal bahwa cinta bersyarat, dan sejak itu, kita hidup dalam ketakutan tidak diterima. Solusinya bukan dengan berusaha keras agar disukai, tapi dengan mengembalikan vibrasi cinta tanpa syarat terhadap diri sendiri. Memaafkan diri, menerima bahwa kita memang tidak untuk semua orang, dan itu tidak apa-apa. Saat kita kembali ke frekuensi cinta sejati, penolakan kehilangan kekuatannya. Ia tidak lagi menjadi hantu, tapi hanya bayangan masa lalu. 2. Hantu kegagalan. Takut tidak berhasil. Kegagalan adalah ilusi yang dibentuk oleh ego. Dalam dunia energi, tidak ada kegagalan, yang ada hanyalah proses. Tapi manusia, dengan sistem kepercayaan sosial dan egonya, menciptakan label gagal untuk sesuatu yang tidak sesuai harapan. Energi dari rasa takut gagal sangat menekan cakra solar plexus, yaitu pusat kekuatan pribadi. Ia membuat kita ragu, kecil, dan akhirnya lumpuh. Kita tidak berani mencoba, karena takut salah. Padahal secara spiritual, semua langkah, semua kesalahan, adalah bagian dari tarian kehidupan. Jiwa kita tidak datang ke bumi untuk menjadi sempurna, tapi untuk mengalami, untuk belajar, untuk merasakan jatuh, bangun, lalu jatuh lagi dengan penuh kesadaran. Ketika kita melihat kegagalan sebagai gerbang transformasi, maka frekuensinya berubah. Ia bukan lagi tekanan, tapi getaran pembuka jalan. Bahkan, dalam banyak ajaran esoterik, kegagalan adalah inisiasi, sebuah pintu menuju kebijaksanaan jiwa yang lebih dalam. 3. Hantu kekurangan. Takut tidak cukup. Inilah hantu yang paling sering mengganggu vibrasi kelimpahan, rasa takut kekurangan, takut uang habis, takut tidak punya cukup waktu, takut tidak cukup pintar, takut
tidak cukup menarik. Energi kekurangan adalah lawan dari energi kelimpahan. Saat kita merasa kurang, kita memancarkan sinyal bahwa semesta tidak cukup. Dan semesta, sebagai cermin dari frekuensi kita, akan menanggapinya. Hantu ini hidup di akar cakra, pusat energi yang berkaitan dengan rasa aman dan stabilitas. Jika akar kita tidak kuat, kita akan selalu merasa seperti menggantung, tidak aman. Dan saat seseorang tidak merasa aman, ia sulit sekali untuk bergetar dalam frekuensi syukur dan kelimpahan. Solusinya bukan mengejar lebih banyak, tapi menyadari bahwa cukup adalah keadaan batin, bukan angka di rekening. Ketika kita kembali merasakan syukur pada hal kecil, udara, senyum, cahaya matahari, vibrasi kita naik. Dan kelimpahan yang juga bergetar di frekuensi tinggi akan mulai datang. 4. Hantu kehilangan. Takut kehilangan apa yang dimiliki. Ketakutan kehilangan adalah salah satu bentuk keterikatan terkuat dalam dimensi fisik. Kita takut kehilangan orang yang kita cintai, pekerjaan yang kita miliki, kenyamanan yang kita nikmati. Bahkan identitas yang selama ini kita bangun. Dalam ilmu energi, keterikatan menciptakan tali-tali halus. Sering disebut sebagai cords yang mengikat kita pada objek eksternal. Semakin kita takut kehilangan sesuatu, semakin besar energi kita yang dititipkan pada hal tersebut. Akibatnya, kita menjadi tidak berdaulat. Kita menggantungkan keseimbangan batin kita pada hal di luar diri. Hantu ini bekerja aktif di cakra jantung dan sakral. Jantung sebagai pusat cinta dan sakral sebagai pusat relasi dan rasa memiliki. Ketika dua pusat ini diliputi energi ketakutan, maka cinta kita menjadi bersyarat, dan relasi kita menjadi penuh kecemasan. Namun dalam dimensi spiritual, tidak ada yang benar-benar bisa dimiliki. Semua hanyalah titipan yang datang dan pergi, sesuai getaran dan pelajaran jiwa. Orang-orang hadir dalam hidup kita sebagai cermin dan guru. Harta dan jabatan hadir sebagai alat, bukan tujuan. Ketika kita menyadari bahwa semuanya bersifat sementara namun bermakna, maka ketakutan kehilangan bisa berubah menjadi keindahan keterhubungan. Kita mulai mencintai tanpa menggenggam. Kita mulai hidup dengan kesadaran penuh bahwa apa yang datang adalah anugerah. Dan apa yang pergi adalah pelepasan untuk sesuatu yang lebih selaras. Energi yang tadinya sempit karena ketakutan berubah menjadi lapang karena keikhlasan. Dan vibrasi keikhlasan adalah salah satu frekuensi tertinggi dalam spektrum spiritual manusia. 5. Hantu masa lalu, yaitu takut pada bayang-bayang masa lalu. Hantu ini hidup di ruang waktu yang seharusnya sudah mati, masa lalu. Tapi karena belum selesai, belum diproses, atau belum disadari, ia menempel seperti jejak energi yang belum bersih. Trauma, rasa bersalah, dendam, luka batin, semua itu adalah bentuk-bentuk vibrasi rendah yang hidup di bawah sadar. Banyak ketakutan kita di hari ini sebenarnya bukan tentang hari ini, tapi tentang bayangan kemarin yang belum kita hadapi dengan sadar. Kita takut disakiti karena dulu pernah disakiti. Kita takut ditinggalkan karena dulu pernah ditinggalkan. Kita takut gagal karena dulu pernah dipermalukan. Energi masa lalu itu seperti file lama yang terus terbuka di latar belakang sistem tubuh dan jiwa kita. Ia menguras energi, mengganggu persepsi, dan menahan kita dari naik ke frekuensi baru. Pembersihan hantu ini butuh keberanian untuk hadir utuh dalam luka. Menghadapi, bukan menghindar. Menangis, jika perlu, memeluk bagian diri yang terluka, bukan menyalahkan. Banyak ajaran spiritual menyebut proses ini sebagai shadow work.
menyadari, dan mencintai bagian gelap kita dengan penuh kesadaran. Saat kita menyinari luka dengan cahaya kehadiran, vibrasinya mulai berubah. Dari rasa sakit menjadi kebijaksanaan, dari trauma menjadi pelajaran. Dan kita tidak lagi dikendalikan oleh masa lalu, karena kita telah berdamai dengan siapa diri kita dulu dan siapa kita hari ini. 6. Hantu kematian. Takut menghadapi akhir. Ini adalah hantu terbesar yang membayangi hampir semua manusia, entah disadari atau tidak. Ketakutan akan kematian. Dalam vibrasi rendah, kematian dilihat sebagai akhir, sebagai kehilangan segalanya, sebagai kegelapan. Tapi dalam perspektif energi dan spiritualitas, kematian bukanlah akhir, melainkan transisi. Ia adalah perpindahan bentuk dari satu frekuensi ke frekuensi lain. Ketika kita takut mati, sebenarnya kita takut kehilangan kontrol. Kita takut kehilangan ego, kehilangan identitas, kehilangan keterikatan fisik. Padahal, kematian hanyalah proses alami kembalinya jiwa pada rumah asalnya. Bahkan di kehidupan sehari-hari, kita mengalami kematian dalam bentuk-bentuk kecil. Akhir dari suatu hubungan, kehilangan pekerjaan, perpindahan kota, perubahan peran, bahkan saat ego kita hancur karena kenyataan. Tapi setiap kematian itu selalu diikuti oleh kelahiran baru, oleh versi diri yang lebih bijak, lebih kuat, lebih terbangun. Dalam vibrasi tinggi, kematian bukan ditakuti, tapi dihormati. Ia adalah bagian dari siklus ilahi. Ketika kita hidup dengan penuh kesadaran, kita tidak takut mati, karena kita tahu bahwa kita tidak pernah benar-benar mati. Energi tidak pernah lenyap. Ia hanya berubah bentuk. Setelah mengenal 6 hantu ini, kita mulai menyadari bahwa ketakutan bukanlah musuh. Ia hanyalah frekuensi yang sedang menunjukkan di mana ada luka, di mana ada ilusi, dan di mana kita belum sepenuhnya hadir sebagai jiwa yang sadar. Kita tidak bisa mengusir ketakutan dengan amarah atau penolakan. Semakin kita melawan, semakin kuat ia bertahan. Tapi saat kita menyapanya, mendengarkannya, dan bertanya, "Apa pesanmu untukku?" maka ketakutan mulai melunak. Energinya mulai berubah. Ia mulai memandu kita, bukan menakut-nakuti. Jika kita berani hadir dalam energi ketakutan tanpa terburu-buru menyingkirkannya, kita akan menemukan cahaya yang tersembunyi di baliknya. Cahaya itu bukan di luar sana, tapi di dalam diri kita sendiri. Jiwa kita yang paling dalam tidak mengenal takut, karena ia tahu bahwa semua ini hanyalah permainan energi. Kita datang ke dunia ini bukan untuk bebas dari ketakutan, tapi untuk belajar menari bersamanya. Ketakutan adalah bagian dari dualitas, bagian dari pengalaman manusia. Tapi kita bukan manusia biasa. Kita adalah kesadaran yang memilih turun ke dimensi ini untuk belajar, bertumbuh, dan mengingat siapa kita sebenarnya. Ketika kita mulai hidup dalam kesadaran energi, kita tidak lagi melihat ketakutan sebagai monster, tapi sebagai guru yang menyamar. Kita tidak lagi berlari, tapi duduk diam dan mendengarkan. Kita tidak lagi menyerah, tapi menyatu. Dan dalam penyatuan itulah, kita naik vibrasi. Kita menjadi lebih ringan, lebih sadar, lebih mencintai. Kita tidak lagi dikendalikan oleh hantu, karena kita sudah menyalakan cahaya dari dalam. Dan ketika cahaya dinyalakan, kegelapan pun tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi.